Tiap hari engkau kutuk Yesus. Hei. Dasar dasar kau kayak meracun, hari-hari kau kutuk Yesus. Iya, lihatlah Uniriva sekarang, teman-teman. Karena terlalu banyak mengatai Yesus, jadi seperti ini dia sekarang. Kakinya hilang satu. Ada ya nanti dikira orang Anda kaki aku. Oh, masih ada kakinya rupanya. Aduh, diapain aja. Ini aku di rumah Kak Titis ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat penghujat Yesus Julius ya, yang kemarin habis sakit, mudah-mudahan bertobat cepat, segera jangan menghujat lagi ya. Kok aku pula lah? Yang sakit dia, teman-teman, dialami. Jangan liatin kaki aku nanti. Salam damai sejahtera bagi kita semua, kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih bagi teman-teman yang senantiasa setia mendukung dan mensupport perkembangan channel ini. Kiranya saudara dan saya sehat-sehat selalu. Pada kesempatan kali ini saya mengajak teman-teman semua untuk melihat orang-orang yang menantang Tuhan Yesus Kristus. Mereka mengata-ngatai Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhan yang pakai kolor, Tuhan yang digantung di tiang jemuran, dan Tuhan yang digantung di tiang listrik, dan macam-macam ocehan-ocehan mereka terkait dengan Tuhan Yesus Kristus. Nah, sekarang satu persatu mereka menerima akibat kelakuan dan ocehan mereka terhadap Tuhan Yesus Kristus seperti yang terlihat di video berikut ini. Shalom teman-teman yang dikasih Tuhan, bertemu kembali dengan saya Kersaugo di channel ini. Di kesempatan ini saya akan mengajak kita menyaksikan video dari Uniriva ya. Uniriva ini adalah seorang apologet muslim ya. Dia selalu saja ketika live di TikTok itu membahas kekristenan, bahkan menghina Yesus ya. Ada banyak video-videonya itu tersebar baik di media sosial, khususnya TikTok dan juga YouTube. Nah, saya juga terkejut ketika melihat video dari Uniriva ini, ternyata dia sudah pakai tongkat. Dan setelah saya mendengar videonya, dia mengungkapkan bahwa dia itu jatuh dari kursi. Tetapi lucunya teman-teman, di dalam video tersebut, seorang yang memvideokan mengatakan itu karena diazab oleh Yesus Kristus. Bahkan juga diungkapkan di sana, ada banyak apologet Kristen yang mereaksikan video dari Uniriva, mengatakan itu karena diazab oleh Yesus Kristus. Dan Uniriva malah nggak bertobat ya. Nah, kita mau dengarkan videonya dulu, setelah itu kita jelaskan di akhir. Dan kita mau kasih nasihat dari ayat Alkitab yang sangat baik untuk Uniriva. Mari kita dengarkan video berikut ini. Iya, lihatlah Uniriva sekarang, teman-teman. Karena terlalu banyak mengatai Yesus, jadi seperti ini dia sekarang. Kakinya hilang satu. Ada ya nanti dikira orang Anda kaki aku. Oh, masih ada kakinya rupanya. Aduh, diapain aja. Ini aku di rumah Kak Titis ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat penghujat Yesus Julius ya, yang kemarin habis sakit, mudah-mudahan bertobat cepat, segera jangan menghujat lagi ya. Kok aku pula lah? Yang sakit dia, teman-teman, dialami. Jangan liatin kaki aku nanti dibilang dia mutasi pula. Jadi ini rumah Kak Titis, kami manggilnya Kak Titis. Beliau adalah kakaknya Bang Ali, kakak aku, kakaknya Julius. Masya Allah, beliau adalah salah satu the best sister untuk saat sekarang ini. Kenapa? Kalian bayangin lah, makan aku di mana? Pantesan lu bilang untuk saat ini aja ya. Kan untuk saat ini, pas di time ini. Oh, di time ini. Dialah yang aku susahin gitu. Yang susahin. 3 kali loh. Iya, soalnya kalau besok nggak kasih dia makan lagi, berubah nih statementnya. Enggak lah, kau pikir aku kayak kau, giliran dan lulus ininya lupa semakin lama. Nah, inilah dia. Jadi gini guys, Kak Titis yang ngasih apa? Ini bukan masalah ngasih makan sebenarnya. Ngasih baju juga, ngasih jilbab juga. Banyak kali yang minta ya orangnya, misahin kali. Baru sadar kau. Beliau nggak ngerasa disusahkan karena beliau udah terbiasa. Orang Rohingya aja beliau terima. Masa aku nggak mau diterimanya? Jangan ku tengok kakiku, minta. Tengoklah rumahnya Kak Titis ini guys. Apa nggak gemuk aku di sini ya kan? Apa nggak gemuk aku di sini? Makan 3 kali sehari cukup. Lama-lama pengen dijadikan adik angkat kandungnya. Masukkan aku dalam daftar keluarga Kak.
Memang ngerepotin satu manusia nih. Ya, saya stop sebentar ya. Itu kondisi kaki Uni Rifa ya, bengkak ya, karena jatuh dari kursi. Ya, kita lanjut ya. Apa kau senang kok ya? Ya, sekarang pertanyaan yang paling banyak nih ditanyain nih. Apa benar Anda sedang terkena azab? Jadi kalau segini-gini, kalau seandainya memang teman-teman kita Kristen mengatakan bahwa aku tuh diazab sama Yesus, maka selama ini benarlah pernyataan bahwa Yesus itu tidak mengajarkan ajaran kasih. Bayangin aku cuman berdebat tentang dia aja, dia azab aku sampai kayak gini. Aku lagi parkir di atas kursi didorong sama dia. Berarti dia nggak sekasih itu kalau memang dia yang mengazab aku gitu loh. Kau bayangin ya, Paulus aja yang membunuh, dia ampuni. Rambut aku kelihatan nggak dulu? Enggak. Nah, Paulus aja yang membunuh, dia ampuni. Masa aku berdebat membela kehormatannya, diazab dia, didorongnya aku dari kursi. Pokoknya kalau misalnya ada orang Kristen yang bilang aku diazab Yesus, berarti kalian iyakan Yesus yang mendorong aku. Nggak fair itu. Minimal kalau dorong aku nampak kalau wujudnya kan, biar bisa aku tanyain, ngapain aku didorong, apa salahku kan gitu. Nggak ada lah itu. Dengan mengatakan bahwa Yesus mengazab aku gara-gara aku berdebat, itu sama Bukan karena kamu mendebat, tapi karena kamu sering mengata-ngatai pendeta. lah. Apa pula? Gini, yang paling tidak boleh itu menghujat Roh Kudus, ya kan? Emangnya pendeta Roh Kudus? Pendeta punya Roh Kudus. Lah, dari mana kita tahu pendeta punya Roh Kudus? Banyak kan cerita mujol. Intinya gini, kalau ada orang Kristen yang mengatakan aku diazab sama Yesus, berarti kalian benarkan Yesus itu kejam. Sikit-sikit ajab, sikit-sikit Bukan ajab. kejam, tapi tegas. Apa pula tegas kayak gitu, dorong. Aku lagi pargoy di atas kursi, terus didorong sampai terkilir kakiku. Si Julius bohong guys, yang dibilang kaki aku patah ya guys. Loh, ini bukan patah ya? Enggak, jangan ku sentir-sentir kaki aku. Jelek kali soalnya kaki aku. Mak, legam hitam kayak gitu jadinya bengkak biru. Teman-teman ya, bukan cuman aku yang diazab sama Yesus kalau kita pakai paradigma diazab Yesus ya. Julius nggak lama setelah bikin konten kakiku patah, masuk rumah sakit dia. Aku nggak masuk rumah sakit. Aku pergi ke rumah sakit untuk suntik vitamin, Nggak bisa beda. ngomong dia. Gara-gara sering menghujat jadi nggak bisa ngomong dia. Oke, teman-teman yang dikesuaikan demikianlah cuplikan video singkatnya ya. Kalau Anda mau menonton secara lengkap, Anda bisa menonton video secara utuh di video Uni Rifa ini. Nah, teman-teman, saya sebetulnya sedih kenapa ketika di dalam kondisi sakit, dia tetap masih juga tidak mau bertobat ya. Tetap saja tidak mau introspeksi diri ya. Dia katakan kan dia sedang berjoget begitu ya. Ya pastilah mungkin kemungkinan besar karena saking seringnya dia mau menghina Yesus, bahkan menafsirkan Alkitab dengan sembarang, akhirnya sebetulnya teguran ya. Dia diingatkan supaya jangan sembarangan. Dan akhirnya dia jatuh dan kakinya tadi sampai bengkak ya. Dari video yang saya dengar, sebetulnya Uni Rifa ini rasa takut ya, sehingga dia mengungkapkan kalau Yesus yang mengajab saya, berarti pengajarannya tentang kasih itu tidak benar ya. Masa Yesus mengajab saya dengan mendorong saya sampai jatuh di kursi? Nah, itu membuktikan Uni Rifa itu takut ya. Tetapi seharusnya dengan kondisi itu dia harusnya introspeksi diri dan bertobat dan tidak mengulangi kesalahan itu. Memperbaiki ya, bahas saja kitab Anda. Nah, untuk memberikan jawaban terhadap video yang sudah kita dengarkan dari Uni Rifa tadi, saya mengutip di kitab Roma pasal 2 ayat 4 dan seterusnya ya. Maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya, dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Tetapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, engkau menimbun murka atas dirimu sendiri pada hari waktu mana murka dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan. Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Jadi kita percaya bahwa semua orang itu akan mempertanggungjawabkan apa yang dia perbuat. Tetapi perlu direnungkan bersama-sama. Maukah engkau menganggap, ayat 4 ya, maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya? Apakah engkau tidak mengindahkan kesabarannya, bahkan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntut engkau kepada pertobatan? Kalau masih diberikan kekuatan kesehatan napas hidup, seharusnya itu membuat Uni Rifa itu sadar dan bertobat.
ya. Tetapi memang Alkitab mengatakan karena kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, engkau menimbun murka atas dirimu sendiri. Jadi kalau akhirnya nanti Uni Rifa sampai misalnya diizinkan untuk mengalami kondisi yang sangat berat, sakit, itu terjadi karena kekerasan hati, karena tidak mau bertobat. Karena itu Bapak Ibu sekalian, kita perlu belajar supaya introspeksi diri itu penting, supaya kita tidak menjadi orang yang sombong, apalagi menghina pencipta. Kami percaya Yesus adalah Tuhan. Itulah sebabnya kami sangat hormat dan kagum kepada Dia. Dan sekali lagi, setiap orang akan mempertanggungjawabkan apa yang diperbuatnya. Tuhan memberkati kita semua. Sampai ketemu di video selanjutnya. Shalom. Nah teman-teman, itulah dia video oknum agama Islam yang beberapa bulan yang lalu perempuan ini ia mengolok-olok, menghujat, menghina Yesus Kristus. Ya, bahkan dia tidak takut untuk mengatakan penghinaan terhadap Tuhan Yesus Kristus. Dan sampai sekarang oknum perempuan ini tidak pernah tersentuh oleh hukum. Ya, betapa ia merendahkan, melecehkan Tuhan Yesus Kristus. Dan videonya sudah viral. Ada banyak teman-teman yang sudah update terus video perempuan ini terkait dengan penghinaannya terhadap Tuhan Yesus Kristus. Tetapi sampai sekarang, sekali lagi, perempuan ini sangat disayangkan, tidak diperiksa atau dipolisikan, saudara. Dia bebas melakukan apa yang dia mau terhadap sesembahan orang Kristen. Dia bebas menghujat, melecehkan, menghina Tuhan Yesus Kristus, sesembahan orang Kristen. Nah, teman-teman, kita sebagai orang Kristiani tidak perlu membalas sebenarnya. Ya, tidak perlu membalas. Tapi kami berdoa kepada Yesus Kristus supaya Yesus Kristus yang kami sembah, Allah pencipta langit dan bumi, mengampuni Anda. Ya. Dan apa yang Anda lakukan? Anda sedang berhadapan dengan Sang Pencipta. Anda seorang ciptaan. Yesus Kristus pencipta. Kalau Anda mengolok-olok, menghujat, melecehkan Allah pencipta, Anda sedang berhadapan dengan Dia. Apa yang terjadi? Kalau kita memperhatikan video tadi, ia mengalami sesuatu hal yang terjadi dalam hidupnya. Dan itulah satu persatu akan Tuhan lakukan apa yang Dia mau. Tuhan Yesus tidak langsung menghukum Anda ketika engkau mengolok-olok Tuhan Yesus sembahkan. Ya, mengapa Tuhan Yesus tidak langsung menghukum dan melakukan sesuatu terhadap Anda? Kalau Yesus langsung menjawab apa yang Anda minta, maka Anda berkata, "Oh Tuhanmu mau disuruh-suruh." Dan pasti itu yang keluar dari mulut. Tetapi kalau hal ini seperti yang terlihat di video tadi, satu persatu akan mulai melihat apa yang terjadi dalam hidup Anda ketika engkau melawan Sang Pencipta. Ya, tadi di video itu dia memakai tongkat, ya. Karena perempuan ini dulu dia tidak pernah memakai tongkat, tapi sekarang sudah mulai memakai tongkat. Ya, jadi ini baru tahap awal. Itu tahap awal. Dan kiranya saudara segera bertobat sebelum anjal menjemputmu dan engkau masuk ke dalam atau di tempat yang sangat menyeramkan dan disayangkan kalau Anda tidak bertobat. Sebab Tuhan Yesus sedang memberikan kesempatan kepada Anda untuk datang dan kembali kepadanya dan bertobat, untuk mengaku Dia sebagai Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Oleh karenanya, bagaimana tanggapan dan pendapat teman-teman setelah menyaksikan videonya? Silakan berkomentar di kolom komentar. Berharap komentar saudara, komentar yang membangun, yang mengedukasi, komentar yang bermanfaat, supaya ketika orang lain membaca ide dan komentar Anda, orang lain diberkati melalui komentar saudara.
Sekali lagi, jangan menghujat, jangan menjelek-jelekan, jangan melecehkan, sebab Tuhan Yesus Kristus tidak pernah mengajarkan kita untuk melakukan demikian. Kalau agama lain mengajarkan hal demikian, mereka hujat, mereka lecehkan, mereka rendahkan, Tuhan Yesus Kristus itu urusan mereka terhadap Tuhan Yesus Kristus. Tetapi kita sebagai pengikut Kristus senantiasa menjadi berkat melalui perkataan kita. Sebab perkataan ini, ketika kita memperkatakan hal-hal yang memberkati orang, itulah hal yang benar yang Tuhan Yesus izinkan untuk kita bisa lakukan dan katakan. Demikian video saya kali ini. Sampai bertemu di video saya selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.